Oke, yang berikutnya, yang kedua adalah batang yang bermassa. Nah, seandainya batang ini bermassa, sebetulnya ya setiap benda yang punya massa, kalau kita bentuk seperti ini, maka dia akan jatuh seperti ini. Nah, ada batang, massanya, ada bermassa, tanpa kita beri gaya, maka dia akan jatuh semacam ini. Nah, kita lihat, dia akan jatuh. Padahal kita tidak beri gaya. Nah, sebetulnya apa yang bekerja pada batang ini? Yang bekerja di sini adalah W, yaitu adalah gaya berat. Nah, jadi gaya berat ini itu muncul dari dalam benda sendiri karena ada massanya. Nah, jadi letak gaya berat ini itu berada di tengah-tengah. Jadi ini di tengah-tengah. Sehingga untuk soal semacam ini, jika nanti tidak digambarkan suatu gaya dari luar, maka kita bisa menggambarkan sendiri. W-nya berada di tengah-tengah dari batang. Pasti letaknya di tengah-tengah. Sehingga bisa kita rumuskan, tau untuk batang yang bermassa adalah F kali L. Seperti macam tadi ya. F-nya bisa kita ganti dengan W, yaitu gaya berat. Gaya berat sendiri itu adalah berasal dari M kali G kali L. Jadi ini adalah perumusan untuk momen gaya batang bermassa. Nah, untuk contohnya semacam ini, apabila ada suatu batang panjangnya 100 cm, memiliki massa sebesar 2 kg, kemudian kita diminta tentukan momen gayanya. Nah, kalau seandainya kok tidak ada gambar gayanya ya, nanti gayanya dari mana? Berarti ingat, ini batangnya punya massa. Maka dia pasti akan punya gaya berat. Gaya beratnya di mana arahnya? Letaknya di mana? Pasti di tengah-tengah dari batang tersebut. Ya, dan arahnya selalu menuju ke bawah atau pusat gravitasi. Nah, kita gambarkan sendiri nilai dari W-nya. Nah, sehingga tau ini dapat kita rumuskan dengan W kali L. W sendiri tadi adalah M kali G dikali dengan L-nya. Di sini massanya adalah 2, percepatan gravitasinya 10, dan panjangnya dari W-nya ini, W sampai ke porosnya, ingat ya, hati-hati ya, bukan 100 cm, tapi jaraknya W sampai ke sini, yaitu berapa? 0,5 meter. Nah, sehingga kita temukan hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 Newton meter. Nah, semacam itu. Nah, kemudian ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Bagaimana seandainya batang itu misalkan panjangnya sama tadi 100 cm. Nah, kita ganti aja ya biar ada variasinya ya. Nah, sekarang kita ubah panjangnya menjadi 50 cm. Tapi batang itu dikenai gaya 10 Newton, massanya tetap 2 kg. Kalau soal semacam ini, kalau soal semacam ini berarti kita gambar sendiri ya. Kita gambar sendiri W-nya. Nah, yang jelas W tidak akan ada di gambar di soal, maka kita harus gambarkan sendiri. Ini adalah W. Sehingga kalau kita lihat berarti batang ini sebetulnya dikenai dua buah gaya. Gaya dari luar ya, gaya dari W tadi, dari F tadi, dan gaya dari dalam atau W itu. Sehingga tau totalnya, ingat tau totalnya bagaimana? Kita gambar arah putarannya. Arah putaran dari F, kalau batang di sini porosnya kita dorong dengan gaya sebesar F, maka dia akan berputar ke sana. Sedangkan kalau batang sendiri dikenai gaya W, dia akan berputar ke sana. Nah, kita lihat arah putarannya sama tidak? Ternyata berlawanan. Ya, karena berlawanan maka kita kurangkan. Misalkan kita hitung tau sama dengan tau 1 min tau 2. Nah, tau 1 yang mana? Tau 1 misalkan yang ini. Jadi F kali L min W kali L. Ya. Jadi F-nya di sini adalah F-nya tadi berapa? 10. Nah, jarak F ke sini porosnya adalah sebesar 0,5. Dan W-nya adalah W di sini kita hitung langsung ya. M kali G. Berapa itu? 2 kali 10. Yaitu 20. Ini kita masukkan ke sana. W-nya 20. L-nya yaitu panjang W atau jarak dari W sampai ke poros berapa? Hati-hati, jangan 50 karena tak W-nya di tengah-tengah. Berarti ke sini berapa? 25 cm atau 0,25. Sehingga bisa kita hitung 10 dikalikan 0,5 adalah 5, 20 dikalikan 0,25 juga 5. Ternyata hasilnya adalah 0. Jadi kedua gaya ini membuat batangnya tidak bergerak. Karena apa?
dua gaya itu arahnya arahnya berbeda, tapi dia membuat batang ini menjadi seimbang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.